Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Firdausi, NIM 240311163 sebagai penyuluh 1. Perkenalkan, nama saya Bunga Ida Asyifat dengan NIM 240311156 sebagai ibu-ibu yang telat. Perkenalkan, nama saya Maulidia Syafitri dengan NIM 240311164 sebagai ibu julid. Perkenalkan, nama saya Risna Sidki Pangesti dengan NIM 240311174 sebagai ibu baik hati. Perkenalkan, nama saya Naila Fani Ismail, NIM 240311165 sebagai penyuluh 2. Saya Ade Forensa Kiza dengan NIM 2403111 sebagai ibu RT. Perkenalkan, saya Salsabila Rasafi dengan NIM 240311162 berperan sebagai ibu-ibu yang baik hati. Saya Andriani Wijaya dengan NIM 240311182 sebagai ibu yang membuat contoh jajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, adik-adik. Pagi. Kami dari Kader Posyandu akan ngobrol-ngobrol santai nih tentang jajanan sehat. Coba, siapa yang suka jajan? Aku. Wah, pinter banget, nanti yang aktif dapat hadiah loh. Ayo kita belajar bareng-bareng yuk. Coba, siapa yang sebelum kesini sarapan dulu? Aku. Wah, pinter, karena sarapan itu penting biar kita punya tenaga. Adik-adik, dari makanan yang di sini yang sehat yang mana? Coba pilih. Nah, jawabannya betul semua karena makanan yang di sini itu sehat semua. Yang pertama ini ada kentang. Kentang ini sehat buat sumber tenaga, pengganti nasi. Nah, ini ada sayur, terus ada kue lapis, terus ada buah-buahan, terus ada pisang juga buah-buahan. Terus ini ada kacang. Terus ini ada pisang juga, jeruk. Nah, ibu-ibu nih, ini bisa diolah nih jadi makanan biar anaknya bisa suka makan gitu ibu-ibu. Misalnya kayak kentang diganti jadi apa gitu. Terus ada ini buah-buahan biar suka, misalnya ada anak yang nggak suka diganti jus gitu, jus apa biar anaknya pada suka. Kreatifnya ibu lah ya. Terus ini ada kenapa harus peduli dengan jajanan sehat? Tahu nggak adik-adik kenapa kita harus jajan sehat? Ada yang tahu nggak? Nah, karena jajanan sehat itu biar kita tuh sehat, terus nggak sakitan. Terus kalau misalnya sehat itu juga kita bisa main sepuasnya gitu loh. Kalau misalnya jajannya nggak sehat terus kita sakit kan kita nggak bisa main lagi gitu kan. Terus kalau misalnya kita jajan sehat juga nggak kalah sama yang nggak sehat kok, makanannya enak-enak ya Bibi ya. Ya, Tuh, terus ada jajanan tidak sehat. Nah, kalian pernah nggak makan makanan tuh yang kayak merah banget gitu? Pernah nggak adik-adik? Yang warnanya terang. Pernah nggak? Pernah. Nah, itu juga termasuk nggak sehat karena warnanya itu banyak, jadi bikin adik-adik sakit gitu. Ibu-ibu juga ya harus diawasi anaknya, jangan main HP terus. Tapi mbak, anak saya nih yang ini sukanya yang warnanya ngejreng mbak. Katanya, mak ini lebih enak mak, murah mak, isinya banyak. Padahal nggak sehat ya mbak. Tuh, dengerin tuh kata mbaknya, nggak sehat. Nah, itu pentingnya orang tua. Nah, itu tuh buat orang tua itu harus kreatif biar makanan yang dibuat oleh ibu itu lebih kreatif gitu, lebih menarik biar si adiknya itu nggak tertarik lagi sama yang makanan merah itu, jadi lebih tertarik sama makanan yang ibu buat. Nah, jadi peran ibu di sini buat makanan sehat itu sekreatif mungkin biar lebih menarik daripada makanan yang tidak sehat gitu. Iya mbak. Terus di sini tuh ada yang nggak sehat nih, contohnya ada permen. Nah, permen itu bikin gigi kita itu kayak hitam buat anak-anak gitu kan, nggak sehat. Terus ini ada makanan cheesecake atau ini yang coklat
setengah matang, itu juga nggak sehat ya. Terus ada nih jajanan yang pakai styrofoam, misalnya biasanya kan di sebelah itu juga kadang pakai styrofoam. Itu adik-adik juga jangan makan yang ini yang langsung ke styrofoam, itu nggak sehat ya buat adik-adik. Ibu-ibu juga kan biasanya itu jangan ya ibu-ibu. Nah terus ini ada yang asin-asin. Nah asin-asin ini juga nggak baik buat si adik-adik ini untuk perkembangan juga buat si adik gitu ya. Adik-adik dengar? Enggak, jangan makanan yang nggak sehat lagi ya. Terus ini ada jajanan sehat nih. Ibu-ibu bisa perhatikan juga adik-adik ya. Ini ada yang pertama itu ada bola ubi. Nah ini nih ibu itu bisa sekreatif mungkin. Ini ubi dijadiin bola-bola kayak gitu loh biar menarik. Terus ini ada telepon. Ini juga sehat ibu-ibu. Terus ini ada sereal. Nah sereal ini juga enak loh. Kalian bisa dicampur sama susu, nggak kalah enak sama yang nggak sehat gitu ya. Nah terus ini ada jus. Nah tadi jus itu bisa buah itu bisa diolah jadi jus gitu loh adik-adik. Di sini siapa yang suka jus? Semuanya pasti suka kan? Enak kan? Nggak kalah sama yang nggak sehat kan? Nah ibu-ibu ini ada dampak ketika nggak makan sehat itu ada 4. Yang pertama itu ada penyakit pada hati. Kenapa kok bisa? Itu karena makanan yang berwarna, contohnya kayak makor itu kan pewarnanya sangat banyak ya, kelihatannya merah banget. Terus ini ada tinggi gula dan lemak. Nah itu bisa obesitas. Jadi misalnya ada anak yang gemuk belum tentu sehat, bisa jadi itu obesitas. Jadi kalau misalnya gemuk itu kita harus cek ini sehat atau obesitas gitu. Terus yang ketiga ini ada tinggi garam. Nah tinggi garam ini bisa terkena hipertensi. Jadi buat ibu nanti anak-anaknya kalau masak juga garamnya jangan terlalu banyak ya. Itu kan biasanya kalau kita masak itu kan pasti ada garamnya kan. Nah itu sedikitin lagi, kalau enggak dipisah gitu untuk anak-anak minimalisir gitu. Terus ini ada gizi tidak seimbang. Nah ada stunting. Jadi di Indonesia ini ya ibu-ibu ya banyak nih stunting karena makanannya nggak sehat. Jadi ini peran ibunya juga harus penting ya, karena makanan kan juga ibu yang bisa buatkan untuk anak-anaknya. Nah ini kalau misalnya anak stunting itu biasanya terus pendek dari umur, ya lebih pendek dari seumurannya. Nah, misalnya terjadi itu ibu langsung konsultasi sama dokter gitu biar tidak lebih lanjut itu. Kalau misalnya masih kecil itu kan bisa diperbaiki, tapi kalau sudah umur 17 tahun itu susah mungkin. Assalamualaikum Bu Rete. Waalaikumsalam. Maaf ya Bu telat. Maaf Bu, anak saya nggak bisa ikut, nggak mau dia. Iya nggak apa-apa, langsung masuk aja Bu. Misi ya Bu. Jadi ibu-ibu di sini ada bekal sehat ibu. Ada buah segar, sayuran potong, kacang-kacangan, sama olahan susu atau yogurt yang rendah lemak. Jadi ini tuh biar anak-anaknya nggak jajanan nggak sehat di sekolah ibu. Jadi dibawain bekal yang kreatif, buah-buahannya bisa dicetak yang macem-macem lah gitu. Kayak bintang gitu loh. Tapi Bu, saya udah bikinin bekal buah tetap aja malah nggak dimakan Bu. Jajannya malu terus gimana dong? Ya nggak apa-apa, asalkan warnanya nggak mencolok. Kayak tadi sih kemasannya higienis, pengolahannya bagus. Jadi ibu yang kontrol kalau di sekolah tuh anak-anaknya jajan apa gitu. Sedikit nambahin, misalnya ada nggak mau makan, coba ditanyain ke anaknya, ini maunya gimana, buah-buahnya mau dibentuk kayak gimana biar lebih apa menarik gitu.
Ya, Mbak. biar keinginan anak juga kita perlukan, tanya-tanya dulu biar Iya. makan. Lalu selanjutnya ada belanja cerdas. Jadi ibu-ibu nih kalau belanja nggak asal belanja ibu, buat anaknya itu beli bahan yang segar, buah-buahan segar, sayur segar, itu. Lalu hindari makanan atau jajanan di tempat terbuka karena banyak debu. Seperti di pinggir jalan itu sih, kan banyak debu, kotoran, sama asap knalpot gitu. Terus perhatikan tanggal kadaluarsa sama label edar atau sertifikat, label BPOM atau label halal itu kan harus diperhatiin ibu di kemasan jajanan anak-anak atau makanan yang lain. Terus nggak tergiur sama promo. Biasanya ibu-ibu ini kalau ada promo langsung serbu gitu kan, jangan ibu. Tapi perhatiin 3 yang di atas ini ibu, segar, gak higienis, sama perhatiin label edar sama halalnya. Tuh. Saya suka ini Bu, lihat-lihatin tapi lupa tanggal kadaluarsa saya dilihat, jadi harus lebih teliti ya. Harus diteliti ibu. Iya, biasanya seringkali kita lupa ngelihat label halal sama BPOM-nya itu tertinggal gitu loh. Harus lebih teliti ya. Terus selanjutnya ada cermat membaca label. Nah, seperti yang saya singgung di awal tadi, yang pertama itu yang harus diperhatikan komposisi produk. Nah, ada 2 yang harus diperhatikan ibu, ada bahan utama sama alergen. Nah, bahan utama itu biasanya yang disebut di awal kayak komposisi, misal terigu apa itu bahan utamanya berarti terigu gitu. Nah, kalau alergen itu yang dicetak tebal. Berarti kalau di komposisi ada yang dicetak tebal itu alergen ibu. Anak-anaknya dipantau alergi nggak sama bahan itu. Lalu yang kedua itu informasi nilai gizi. Yang banyak angka-angkanya itu ya bu, yang ada gula, lemak gitu, itu harus diperhatikan, disesuaikan sama kebutuhan gizi anak-anaknya. Misal anak-anaknya udah lumayan gemuk, berarti jajannya jangan yang banyak gulanya. Jadi cari yang gulanya gramnya dikit. Lalu selanjutnya ada tanggal kadaluarsa yang tadi. Jadi biar tetap aman sama anak-anaknya gitu. Terus yang izin edar sama sertifikat yang sesuai aturan. Jadi udah lewat aturan BPOM sama label halalnya itu berarti udah pas dikonsumsi, aman dikonsumsi untuk anak-anak. Seperti itu. Bu, Ibu mau tanya dong, ini kalau jajanan yang saya punya ini sehat enggak ya? Saya sengaja bawa supaya anak saya mau ikut acara ini kok. Saya lihat ibu, wah ini gulanya tinggi sekali bu, 10 gram. Itu berapa, Bu? Setara sama 1 sendok makan. Wah, banyak ya, Bu, ya Allah. Jadi dalam satu kemasan ini ada 1 sendok makan gula. Nah ini harus diperhatikan sama ibu-ibu, harus dibaca ibu dengan cermat. Jadi harus diperhatiin ibu ininya. Paling enggak gula sama garamnya diperhatikan. Seperti itu. Jadi nggak sehat ibu, jangan dikasih ke anaknya lagi bu. Alah, saya bawa banyak ini sengaja mau dibagiin kok. Sudah lah. Baik, ada yang ingin tanya bu? Bu, saya mau tanya, tadi kan saya telat. Berarti jajanan yang sehat itu apa aja ya Bu? Baik, jajanan sehat tuh yang ini. Oh ini di cover ada buah, ini sayur, kentang, kue lapis, buah, pisang, kacang-kacangan. Yang segar-segar sama ada di sini. Yang warnanya nggak mencolok, dimasak dengan baik, higienis, sama yang gizinya seimbang seperti jus, seperti itu bu. Bu, kan ada salad buah. Buah kan itu sehat, tapi itu ada mayones sama susu kental manis sama keju, itu sehat atau tidak Bu jadinya? Ini masuknya nggak sehat ibu, kan buah-buahan kan udah manis alami, ditambah kental manis itu manis banget, keju juga, mayones juga, jadi itu nggak sehat. Baiknya buah-buahan potong aja. Kalau salad ya jangan pakai kental manis, nggak baik. Oh ya Bu, makasih. Ada lagi bu yang mau bertanya? Bu, saya kan orangnya pelupa ya Bu, itu bagaimana ya?
Ibu tenang aja, nanti saya bagikan leaflet. Nah ini buat mengingat nih ibu kalau misalnya di rumah. Nah itu misalnya mau lihat cara kita tahu label, cara tahu makanan yang sehat tuh gimana. Nah ini sudah ada di sini. Lengkap. Kami sudah siapkan untuk ibu-ibu mengingatkan gitu ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi Bu? Adik-adik udah pada paham belum? Nah, makanan yang sehat tuh kayak apa contohnya? Di sini loh, Dek. Ada tadi disebutin apa aja? Apa aja, ayo. Ini apa? Buah. Terus Ini apa? Kacang. Ini Kentang. ini Sayur. Kue lapis. ya. Terus kalau yang nggak sehat apa aja adik-adik? Lauk. Terus? Cilor. Ya. Makanan asin. Terus kenapa sih kita harus makan sehat? Alasannya apa? Biar apa? Ya. Sehat. Buat ibu-ibunya nih, saya ada pertanyaan. Bekal sehat buat anak itu apa aja tadi? Buah, Bu. Wah, terus apa lagi? Sayur. Ubi. Iya, bagus. Lalu belanja cerdas itu yang kayak gimana, Bu? Lihat nilai gizinya. Sama itu komposisi produk buat lihat bahan utamanya. Cek tanggal kadaluarsanya. Betul. Logo halalnya. ada label BPOM-nya. Tuh. Cek bahan alergen. Betul. Baik, di sini saya dan teman saya akan membagikan leaflet ini buat ibu-ibu biar mengingatkan ketika di rumah. Terima kasih. Ini bisa dicek dulu, dibaca. Anak-anaknya bisa lihat juga. Ada yang belum dapat? Ada. Iya. Baik, Kak. Ini ada sedikit hadiah dari kami buat adik-adik karena udah pinter, udah biskuit ini sama susu. Jadi ibu-ibu ini tenang aja, yang kami berikan itu pasti jajanan sehat ya. Ibu bisa sip. Bilang apa yuk? Mbaknya bilang apa? Bilang apa? Apa? Terima kasih. Terima kasih. Baik, itu saja dari kami. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Kekurangan datangnya dari saya, kelebihan datangnya dari Allah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.